Tahukah Anda bahwa air biasa untuk menyiram bisa menjadi super koktail sungguhan untuk tanaman Anda? Air saja memang sudah bagus, tapi menambahkan sesuatu yang istimewa di dalamnya bisa meningkatkan hasil panen Anda ke level yang jauh lebih tinggi. Lupakan bahan kimia dan pupuk rumit. Hari ini kami akan tunjukkan 6 koktail menakjubkan yang akan mengubah tomat, cabai, mentimun, dan kubis Anda menjadi champion. Bersiaplah untuk terkejut, karena metode sesederhana ini ternyata bisa menciptakan keajaiban. Selama berabad-abad, pekebun mencari bahan rahasia untuk panen yang melimpah. Dari resep nenek hingga agroteknologi modern. Hari ini, saat kita mengutamakan yang alami dan aman, metode yang teruji waktu kembali populer. Tanaman kita tidak hanya butuh air, tapi juga nutrisi tambahan. Dan tidak perlu repot-repot membeli di toko mahal. Banyak bahan yang dibutuhkan sudah tersedia di sekitar Anda, bahkan di dapur atau di kotak obat Anda. Nah, rahasia pertama kita adalah ragi roti biasa. Ya, benar, yang sama yang membantu adonan mengembang. Tapi, bagaimana cara kerjanya pada tanaman? Rahasianya sederhana. Ragi adalah jamur hidup. Mereka kaya akan vitamin B, fitohormon, dan asam amino. Saat masuk ke dalam tanah, ragi bekerja secara aktif. Mereka mengeluarkan karbon dioksida yang merangsang pertumbuhan sistem perakaran yang kuat. Tanaman Anda secara harfiah mendapatkan makanan super untuk akarnya. Akarnya menjadi lebih kuat dan lebih baik dalam menyerap nutrisi. Pupuk penambah energi ini sangat bermanfaat, terutama untuk bibit, juga untuk tomat, cabai, mentimun, dan kubis muda yang membutuhkan awal yang cepat. Tanaman akan tumbuh lebih cepat dan memberikan hasil panen yang melimpah. Cara membuat larutannya sangat mudah. Anda butuh 10 gram ragi kering atau 100 gram ragi basah. Campurkan dengan 2 sendok makan gula dan 1 liter air hangat. Aduk rata. Biarkan campuran di tempat hangat selama 2-3 jam. Biarkan ragi bangun. Anda akan melihat buih di permukaannya. Encerkan konsentrat yang sudah jadi ini dalam 10 liter air biasa. Ini penting. Siramkan larutan ini ke tanaman tepat di bagian akar. Lakukan ini tidak lebih dari sekali dalam 2 minggu. Sebaiknya dilakukan pada sore atau pagi hari. Ini akan memastikan penyerapan maksimal. Tanaman Anda akan berterima kasih dengan pertumbuhan yang subur dan hasil panen yang luar biasa. Cara jitu ini akan memperkuat kesehatannya. Sekarang, mari kita beralih ke keajaiban kedua untuk kebun kita, si eliksir abu. Setelah koktail ragi yang pertama, abu ini hadir sebagai pelengkap yang sempurna. Ini benar-benar harta karun nutrisi bagi tanaman Anda. Abu kayu yang didapat dari pembakaran kayu bersih bukanlah sekadar sisa pembakaran. Ia kaya akan kalium, fosfor, dan kalsium. Ditambah lagi, ada banyak unsur hara mikro seperti magnesium, boron, dan zat besi di dalamnya. Semua nutrisi ini sangat krusial untuk pembentukan buah dan meningkatkan kekebalan tanaman. Abu ini sangat cocok, terutama untuk tanaman seperti tomat, cabai, dan mentimun. Ia juga memperbaiki struktur tanah dan membantu mengurangi keasamannya. Cara membuat larutan abu ini sangat mudah. Siapkan 1 gelas abu kayu. Tuangkan 10 liter air hangat ke dalam abu tersebut. Aduk campuran hingga rata. Biarkan larutan ini mengendap selama 1 hari penuh, atau sekitar 24 jam. Aduk larutan ini secara berkala selama proses perendaman. Ini penting agar semua nutrisi bermanfaat larut sepenuhnya dalam air. Sebelum digunakan, larutan yang sudah jadi ini sebaiknya disaring. Penyaringan ini akan menghilangkan partikel besar yang berpotensi menyumbat alat penyiram Anda. Gunakan eliksir abu ini untuk penyiraman langsung ke akar tanaman. Siramkan larutan ini langsung ke pangkal tanaman. Takaran dosisnya sekitar setengah liter larutan untuk setiap batang tanaman. Lakukan pemupukan ini tidak lebih dari sekali dalam 3 hingga 4 minggu. Perlu diingat,
Kelebihan kalium bisa berbahaya bagi tanaman. Abu ini sangat bermanfaat, terutama saat tanaman memasuki masa pembungaan dan pembuahan. Ia akan mendorong pembungaan yang lebat, serta memastikan pembentukan buah yang besar dan sehat. Dengan pupuk ini, tanaman Anda akan tumbuh lebih kuat dan lebih tahan terhadap serangan penyakit. Ini memang cara yang sangat sederhana untuk menyiapkan pupuk ajaib ini. Sekarang mari kita bicara tentang bahan yang sekilas seperti bukan untuk kebun sama sekali, yaitu yodium biasa yang ada di apotek. Banyak yang keliru mengira yodium hanya dibutuhkan untuk kotak obat, padahal sebenarnya yodium untuk tanaman adalah pelindung dan stimulan yang kuat sekaligus. Yodium memiliki sifat antiseptik yang kuat. Yodium membantu melawan berbagai penyakit jamur, misalnya Phytophthora pada tomat atau embun tepung pada mentimun. Selain itu, yodium merangsang pertumbuhan tanaman dan juga meningkatkan jumlah bakal buah, bahkan membantu penumpukan vitamin C dalam buah. Membuat larutan yodium ini sangat mudah. Anda hanya butuh beberapa tetes saja. Campurkan 1 atau 2 tetes yodium apotek biasa yang konsentrasinya 5% ke dalam 1 liter air. Ini penting, jangan melebihi dosis. Aduk larutan dengan baik. Pastikan larutan tercampur merata. Menggunakan larutan ini perlu hati-hati. Siramkan larutan encer ini ke bagian akar tanaman. Lakukan ini tidak lebih dari sekali dalam sebulan. Untuk tomat, misalnya, Anda bisa gunakan setengah liter larutan untuk setiap batang. Untuk mentimun, sedikit lebih sedikit. Anda juga bisa melakukan penyemprotan melalui daun. Semprotkan larutan pada daun, tapi hanya saat cuaca mendung atau di sore hari. Ini untuk mencegah daun terbakar. Yodium bukanlah obat mujarab, tapi merupakan pencegahan yang sangat baik dan sangat efektif untuk mengatasi penyakit pada tahap awal. Tanaman Anda akan menjadi lebih tahan terhadap kondisi yang tidak menguntungkan, serta terhadap serangan hama, dan akan memberi Anda panen yang sehat dan melimpah. Ini adalah aktivator yodium yang nyata untuk meningkatkan kekebalan tanaman Anda. Sekarang mari kita bahas salah satu unsur hara mikro yang sangat krusial untuk mendapatkan panen cabai dan tomat yang melimpah. Kita bicara soal boron, atau lebih tepatnya asam borat. Ini adalah ramuan keempat kita. Banyak pekebun sering menemui masalah. Tanaman berbunga lebat, tapi bakal buah yang jadi sedikit atau malah rontok. Atau buahnya tumbuh cacat. Seringkali penyebabnya adalah kekurangan boron. Boron memainkan peran kunci dalam proses pembungaan dan pembuahan. Dia membantu serbuk sari matang dan berkecambah dengan baik, serta memastikan pembentukan buah yang normal. Tanpa boron yang cukup, tanaman tidak akan bisa membentuk buah dan menghasilkan panen secara optimal. Kami akan tunjukkan bahwa menggunakan asam borat itu sama sekali tidak rumit. Sebenarnya ini sangat mudah. Anda hanya perlu asam borat biasa yang bisa dibeli di apotek. Ambil 1 gram bubuk saja, kira-kira 1/4 sendok teh. Larutkan dalam sedikit air panas. Air panas penting agar asam borat benar-benar larut sempurna. Kemudian tambahkan air biasa hingga total volume larutan menjadi 10 liter. Aduk rata semuanya. Cara terbaik menggunakan aktivator boron ini adalah dengan menyemprotkannya ke daun. Aplikasi foliar. Lakukan penyemprotan ini saat cuaca kering dan tidak berangin. Paling baik di pagi hari atau sore hari saat matahari tidak terlalu terik. Semprotkan secara merata hingga seluruh daun basah. Pemberian pupuk boron ini sangat penting, terutama saat masa pembentukan kuncup bunga dan juga di awal masa berbunga cabai dan tomat. Ini akan sangat membantu mencegah bunga rontok dan meningkatkan jumlah bakal buah yang jadi. Gunakan pupuk boron ini tidak lebih dari 1 atau 2 kali dalam 1 musim tanam. Dengan cara ini, tanaman Anda akan mampu mencapai potensi maksimalnya dan membuat Anda senang dengan panen yang melimpah. Mari kita bahas solusi kelima kita. Ini adalah booster amonia. Ini sangat relevan jika tanaman Anda menderita kekurangan nitrogen. Bagaimana cara mengetahuinya?
daun menjadi pucat dan menguning. Pertumbuhan tanaman melambat. Dalam kasus seperti ini, amonia cair adalah pertolongan pertama. Amonia mengandung banyak nitrogen yang mudah diserap tanaman. Nitrogen adalah bahan bangunan utama untuk masa hijau tanaman. Berperan penting untuk pertumbuhan batang dan daun, dan tentu saja untuk kesehatan dan penampilan tanaman secara keseluruhan. Penting untuk diingat bahwa Anda harus berhati-hati dengan amonia. Penggunaan berlebihan bisa merusak tanaman, namun jika digunakan dengan benar, hasilnya luar biasa. Cara membuat larutannya sangat mudah. Ambil saja 2 hingga 3 sendok makan amonia cair 10%. Larutkan dalam 10 liter air. Aduk rata agar amonianya tercampur merata. Siramkan larutan ini ke akar tanaman. Gunakan sekitar setengah liter untuk setiap tanaman. Lakukan ini tidak lebih dari sekali setiap 2 hingga 3 minggu. Sangat bermanfaat diterapkan di awal masa pertumbuhan, saat tanaman membutuhkan dorongan kuat untuk membentuk masa hijau. Untuk mentimun dan kubis, ini sangat penting. Mereka membutuhkan banyak nitrogen untuk menghasilkan daun yang rimbun. Selain sebagai pupuk akar, amonia cair juga bisa bermanfaat sebagai pembasmi hama tertentu. Misalnya kutu daun. Bau amonia mengusir hama tersebut. Tanaman Anda akan cepat pulih, daunnya akan kembali lebat, menjadi kuat, sehat, dan siap untuk berbuah lebat. Ini adalah cara cepat untuk mengatasi masalah kekurangan nitrogen. Dan yang paling ampuh serta alami untuk nutrisi tanaman Anda adalah pupuk cair hasil fermentasi rumput-rumputan atau herba. Ini benar-benar nutrisi super untuk tomat, cabai, mentimun, dan kol Anda. Alam sendiri yang menghadiahkan pupuk ideal ini untuk kita. Pupuk cair fermentasi herba mengandung hampir semua unsur makro dan mikro yang dibutuhkan. Nitrogen, kalium, fosfor, kalsium, semuanya dalam bentuk yang mudah diserap oleh tanaman. Ditambah lagi, ada banyak bakteri baik yang memperbaiki struktur tanah dan membantu tanaman menyerap nutrisi lebih baik. Selain itu, pupuk ini sepenuhnya gratis dan ramah lingkungan. Herba atau rumput apa saja yang bisa dipakai. Gulma atau rumput liar dari kebun Anda sangat cocok. Misalnya jelatang, dia sangat kaya akan nitrogen. Komprei, kaya akan kalium. Daun burdok, dandelion, kamomil, atau daun sendok, semuanya akan memberikan manfaat. Hindari menggunakan tanaman yang sudah berbiji, agar tidak menyebarkan biji di kebun. Membuat pupuk cair ini sangat mudah, tapi memang butuh waktu. Isi wadah non-logam apa saja, misalnya tong plastik atau ember, dengan rumput atau herba hingga sekitar 2/3 volumenya. Tidak perlu dipadatkan terlalu kuat. Tuang air hingga penuh menutupi rumput. Tutup wadah dengan tutup atau plastik. Penting sisakan sedikit celah agar udara bisa masuk dan gas hasil fermentasi bisa keluar. Letakkan wadah di tempat yang hangat dan terkena matahari. Pupuk cair ini akan berfermentasi sekitar 7-10 hari, tergantung suhunya. Anda akan tahu kapan pupuknya siap dari baunya yang khas, seperti bau sawi asin, dan juga ketika gelembung-gelembung aktifnya sudah berhenti. Sebelum digunakan, pupuk cair yang konsentrat ini harus diencerkan. Encerkan dengan air, dengan perbandingan 1:10, yaitu 1 liter pupuk cair, dicampur 10 liter air. Siramkan ke area akar tanaman. Gunakan 1-2 liter larutan untuk setiap pohon. Lakukan ini setiap 2-3 minggu sekali. Pupuk cair ini akan memberikan nutrisi yang lengkap. Tanaman Anda akan tumbuh kuat dan sehat dan akan memberikan hasil panen yang luar biasa. Namun, ada hal yang paling menakjubkan. Semua ramuan ini tidak hanya sangat efektif, tapi juga sangat mudah didapat dan terjangkau untuk semua orang. Banyak dari Anda mungkin sudah menggunakan beberapa bahan ini tanpa menyadari betapa dahsyatnya kekuatan tersembunyinya. Rahasia terbesar sebenarnya bukan pada pupuk eksotis yang mahal, melainkan pada cara yang tepat dalam menggunakan bahan-bahan sederhana dan alami yang ada di sekitar kita. Misalnya,
Kombinasi ragi dan abu dapat memberikan efek sinergis yang jauh lebih baik daripada pupuk buatan pabrik yang mahal. Anda sendiri bisa menciptakan kondisi tumbuh yang ideal untuk tanaman Anda tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Ini adalah sebuah game changer sejati untuk berkebun di rumah. Jadi kita sudah membahas 6 bahan tambahan luar biasa yang akan mengubah air siraman biasa menjadi pupuk super untuk tanaman Anda. Ini adalah cara mudah untuk menyiapkan larutan efektif bagi pertumbuhan tanaman Anda. Cobalah ramuan ini dan Anda akan melihat sendiri hasilnya. Tanaman tomat, cabai, mentimun, dan kubis, Anda pasti akan sangat berterima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Berikan like jika video ini Anda rasa menarik atau bermanfaat. Dan tentu saja, tulis di kolom komentar. Ramuan mana yang sudah pernah Anda coba atau mana yang paling ingin Anda coba pertama kali.